Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Jadi saya ingin minta maaf untuk konten kali ini. Jadi banyak sekali struggle yang kita alami selama syuting. Jadi di episode kali ini saya berdiskusi bersama Pak Dr. Wen Mustika mengenai topik layak. Dan selama syuting berlangsung itu benar-benar banyak banget kendala teknis yang terjadi. Mungkin teman-teman yang nonton juga di live-nya Pak Wayan Mustika waktu itu bisa melihat langsung ya. Kita beberapa kali mati lampu, ada 3 kali mati listrik. Terus juga kita beberapa kali mic-nya mati dan kamera juga mati berkali-kali. Dan ternyata di bagian awal video itu juga ada kendala teknis teman-teman, jadi hanya bisa suara yang bisa diselamatin tapi videonya tuh nggak kebaca. Nah ya akhirnya ada beberapa kekurangan di hasil akhir videonya dan udah berusaha semaksimal mungkin diselamatkan oleh kami. Jadi mungkin dari berbagai pertimbangan videonya akan tetap dipublish dan akan mulai dari 10 menit setelah listrik pertama itu padam ya teman-teman. Ya video ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kami selamatkan. Ya walaupun hasilnya memang tidak sempurna, semoga teman-teman tetap bisa menikmati hasil diskusinya, tetap bisa menikmati makna di balik topik kita kali ini. Dan semoga teman-teman masih bisa enjoy untuk nonton videonya. Terima kasih banyak atas pengertiannya dan selamat menyaksikan. Kata teman-teman, Leak sudah diusir ya. Jadi gitu ya, Bapak lanjut ya. Iya Pak. Jadi di jalan Dharma Sadu, kebenaran putih gitu, Dharma Sadu. Jadi pakaian pendeta itu putih-putih. Gitu. Mereka juga mempelajari linggih aksara melalui upakara, sesajen-sesajen itu. Jadi ada misalnya apa? Pisang, jantung pisang. Itu sebagai simbol jantung. Itu misalnya. Nah, itu ada banyak macam lah jenis-jenis bandan, Bapak lupa itu. Intinya adalah yang dipelajarin sama, cuman simbol-simbolnya berbeda. Yang di pura tubuh disimbolkan dengan upakara, kalau yang di kuburan memang benar-benar dipelajarin tubuh manusia. Oh. Ya, dipelajarin zaman itu gitu. Sehingga dia mengenal. Dipelajarin di bedah gitu? Bedah mungkin ya, zaman dulu. Sehingga mereka jadi tahu ini jantung ada di sini bla 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 gitu. Oh, nah, oke. Ketika dia sudah mempelajari tubuh manusia, dia bisa mengolah energi itu. Contoh. Bisa nggak disalahgunakan? Bisa. Misal, untuk nyakitin orang bisa nggak? Bisa. Maka muncullah apa yang disebut sebagai aji ugig. Ugig itu artinya usil. Oh, itu yang ilmu kiri ya Pak? Ilmu, ini bukan ilmu kiri. Sama ya? Cuman menggunakannya kiri. Disalahgunakan. Oh. Dengan keusilan kan apa saja bisa. Iya. Pisau salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau diusilin dipakai nusuk bannya orang ya kempes bannya orang. Diusilin, namanya aji ugig, ilmu usil. Nah, padahal kedua-dua ilmu ini adalah ilmu untuk mencapai penyatuan dengan alam semesta. Penyatuan dengan Tuhan. Makanya di puncak pencapaian pelajaran ilmu leak yang di kuburan itu, mereka akan mencapai apa yang disebut sebagai kamoksan, ajaran pelepasan, dharma pangleakan. Gitu. Dharma pangleakan. Jadi mereka akan belajar melepaskan diri dengan menyadari apa? Dengan menyadari bahwa ternyata setiap kali saya ketemu kuburan, Bapak pernah mempelajari ilmu ini di mana? Di kamar mayat, waktu jadi dokter. Ya, kan kita bedah mayat tuh. Di situ Bapak belajar. Ternyata apapun keadaan kita sebelum kita mati, mau orang kaya, mau orang ganteng, mau orang cantik, mau orang pinter, semuanya terbujur kaku sebagai mayat yang bukan apa-apa lagi gitu. Bukan apa-apa lagi. Ini mirip seperti kalau kita punya ayam pejantan petarung untuk sabung ayam misalnya. Itu ada kalau dia terus juara harganya naik. Harganya tinggi banget itu. Bapak pernah dengar begitu. Tapi kalau dia kalah mati, dia hanya seonggok daging yang harganya sama. Iya. Kita nggak ada ayam petarung yang hebat itu, yang harganya mahal kalau dibeli saat bisa petarung. Begitu dijadikan sate ayam,
satunya jauh lebih enak, nggak ada. Sama. Sehingga begitu jadi bangkai, sama. Hmm. Hal yang sama terjadi ketika orang mempelajari tubuh manusia di kuburan. Ternyata apa? Semua ini tidak abadi. Maka orang yang mempelajari Dharma Weci, mempelajari ilmu spiritual di kuburan, yang mereka dapatkan apa? Ternyata semua ini tidak kekal. Ketika menyadari semuanya tidak kekal, untuk apa aku melekat kepada tubuh ini? Mengapa aku melekat kepada rasa sakit, duka, lara? Toh semua pada akhirnya akan mati. Semua akhirnya akan kembali tiada. Gitu. Makanya Buddha pun melihat kematian burung, kemudian menemukan pencerahan. Nah, seringlah kemudian dikaitkan di zamannya Ratna Manggali, di zamannya Calonarang, dia belajarnya di kuburan, deh, dan dikenal sebagai penganut Buddha. Dia ini janda dari Dirah, kemudian menjadi Calonarang, gitu. Rangdaning Dirah, gitu. Nah, artinya orang yang mempelajari tubuh manusia dan menyadari ketidakabadian tubuh manusia tidak akan melekat kepada kehidupan, tidak akan melekat kepada fakta-fakta yang sebenarnya maya ini. Jadi itu ajaran baik, tapi bisa juga disalahgunakan. Kebenaran bisa disalahgunakan menjadi pembenaran. Nah, contoh nih. Nah, ketika orang bisa bervisualisasi tentang tubuh manusia, dia bisa memvisualisasikan tubuh manusia untuk menyembuhkan. Misalnya kayak Bapak nih, karena Bapak dokter, Bapak bisa membayangkan jantung itu berdetak dengan tenang dan harmonis. Bapak bisa membayangkan tumor dari ada menjadi tidak ada. Bapak bisa membayangkan bagaimana paru-paru lega, tenang gitu misalnya. Bisa. Kalau orang bisa menyembuhkan dengan memahami letak tubuh manusia dengan kemampuan daya ajaib metafisik visualisasi, dia juga bisa menimbulkan penyakit ketika menyalahgunakan itu. Tapi apakah orang-orang harus belajar ilmu lea untuk menyakiti? Enggak usah. Kalau orang-orang dulu dengan kemampuannya apa? Dia bisa meramu racun. Sehingga orang tidak sadar ketika dia terus-menerus minum racun, hatinya orang bisa sakit. Makanya dulu kakaknya bapak, jadi uaknya bapak. Uak, beliau dulu kena lever. Ditanyakan ke dukun, katanya beliau ada yang meracun. Diracun oleh orang yang belajar ilmu lea. Padahal sekarang, kita dengan mudah bisa meracuni orang, sehingga lever orang itu rusak. Hatinya orang rusak. Dengan cara apa? Kasih alkohol sering-sering. Ajak orang itu minum alkohol terus-menerus. Nanti akan terjadi fatty liver. Ya, perlemakan hati. Terjadi sirosis hepatis. Gara-gara apa? Diajak orang minum tua, minum arak terus-menerus. Boleh nggak? Dalam batas takaran tertentu, alkohol bisa sehat. Iya. Eka Dwi masih bagus. Artinya segelas, sloki, 2 sloki masih bagus. Begitu lebih, kayak buruk. Jadi alkohol yang diberikan terus-menerus berlebihan bisa fatty liver, bisa sirosis hepatis. Sama. Jadi orang bisa menyakiti jantungnya orang nggak bisa. Kasih aja rokok, paru-parunya kena, jantungnya kena. Orang bisa sakit liver, ginjal nggak bisa. Nggak usah pakai racun yang serem-serem. Kasih aja orang tuh makanan yang asam urat tinggi. Lama-lama kena batu ginjal, lama-lama begini, lama-lama begitu. Jadi orang yang mempelajari ilmu tentang kondisi kesehatan tubuh, organ-organ tubuh, dia juga bisa memberikan apa yang berbahaya. Kebayang maksudnya? Kebayang, Pak. Nah, karena sekarang dia tahu banget ya, Pak ya. Ya. Oh, tapi kan ada ilmu yang disebut ilmu anesti aneluh anerangjana. Gitu. Hanya dengan tatapan mata orang itu bisa sakit. Hanya dengan sebuah kata-kata mantra orang itu bisa sakit. Nggak usah belajar ilmu lea untuk menyakiti orang dengan kata-kata. Cukup caci maki orang itu. Cukup bully orang itu. Cukup sebarkan fitnah sama orang itu. Orang sakit hati. Benar nggak? Benar.
Cukup tatap mata orang dengan penuh kebencian. Cukup tatap mata orang dengan senyum sinis. Orang itu sudah akan sakit. Jadi ilmu nyakitin orang tuh nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot belajar ilmu Lea untuk nyakitin orang. Tapi untuk nyembuhin orang susahnya luar biasa. Sekarang hati oleh pasangan hidupnya. Dituturin satu kitab suci itu nggak nyembuhin. Bener. Bener ya? Diupacarai ini itu nggak sembuh orangnya. Dilukat, diruat, nggak sembuh. Kenapa? Masih menyimpan dendam atas kata-kata yang menyakitkan dari orang lain. Kebayang nggak? Iya. Pak, berarti kalau misalnya Leak itu adalah ajaran Dharma juga, berarti selama ini Leak itu kambing hitam dong, Pak? Dijadikan kambing hitam ya, Pak ya? Ya, di kambing hitam kan. Ya, karena memang di dunia medis pun kita akan ketemu banyak penyakit yang bukan disebabkan oleh faktor-faktor fisik seperti makanan, minuman, dan sebagainya. Tapi karena faktor psikis, faktor hubungan sosial yang nggak baik. Contoh nih, faktor hubungan sosial yang nggak baik. Ketemu sama teman kerja ngomong jelek atau menfitnah ini, lalu malamnya orang tuh nggak bisa tidur. Ketika nggak bisa tidur, sehat nggak tubuhnya? Enggak. Ketika otaknya mikir, stres, orang tuh sakit nggak karena stres? Padahal hanya dengan kata-kata. Diperiksa ke dokter, nggak ada tanda-tanda penyakit, nggak ada tumor, nggak ada kuman, nggak ada begini. Dokter tidak memberi obat. Lalu yang sakit mengatakan apa? Kok bisa ya? Saya mengeluh sakit tapi dokter nggak menemukan apa-apa. Nanyanya ke dukun, ini ada orang nyakitin. Lalu pikirannya Lea, padahal yang nyakitin siapa? Temannya yang memfitnah, kan menyakitkan. Oh iya juga ya. Belum tentu digunakan. Teman-teman yang mengasingkan kita kan menyakitkan. Teman yang kita kasih pinjam uang tapi nggak bilang terima kasih, lalu uangnya nggak dikembalikan, kan menyakitkan. Ada banyak cara orang menyakitin kita. Tapi begitu ke dukun, oh ini ada orang nyakitin, langsung asosiasi kita ke Lea. Lea yang terfitnah. Padahal Lea itu bukan ilmu begitu. Oh saya ketemu Lea. Bukan. Bapak pernah bicara langsung sama orang yang belajar ilmu Lea. Praktisinya. Apa kata beliau? Lontar ilmu penglihakan. Jelas-jelas mengatakan, siapapun belajar ilmu ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, itu dia, Pak. Kenapa begitu ya? dia diketahui oleh orang itu, hukumannya adalah hidup di neraka beribuan tahun. Mirip seperti apa? Orang biasa melanggar hukum, hukumannya kecil. Penegak hukum melanggar hukum, hukumannya gede. Benar nggak? Nah, orang yang belajar ilmu hitam, ilmu Lea, memamerkan ilmunya, itu nggak boleh. Terus Bapak tanya, kenapa ada orang bisa melihat ini, melihat itu? Ternyata itu halusinasi. Nah, Bapak cerita nih, Bapak, mumpung ada yang nonton ini. Beliau sudah almarhum sekarang, Dek. Beliau sudah almarhum. Jadi, beliau ini penekun ilmu Lea. Mengobati orang-orang sakit begitu. Suatu ketika beliau akan meruat orang yang sakit itu. Supaya yakin dia sembuh, peruatannya akan dilakukan dengan minta berkah di kuburan, di tempat pembakaran jenazah. Tapi beliau yang menyembuhkan ini harus pergi ke tempat pembakaran jenazah di kuburan orang itu. Artinya kuburan di desa orang itu. Udah perjanjian di sana. Terus sampai di sana, malam-malam beliau ke sana. Padahal sebagai penekun dan memang ahli bela diri, itu-gitulah gitu. Begitu masuk, beliau kaget. Hah? Dari kejauhan itu seperti ada. Kalau kita lihat di sini rangde ya, pakai gini-gini, seperti dia memainkan kerudungnya tuh, seperti nari begini. Dari kejauhan sudah wah, karena pas listriknya mati di desa itu malam-malam pula. Terus beliau begini, tapi beliau tenangkan diri karena beliau juga mempelajari ilmu hipnotis. Beliau tenangkan dirinya, aku dekatin walaupun ada rasa takut. Apa yang terjadi setelah beliau dekatin? Bayangan tadi pelan-pelan berubah sesuai dengan realita. Ternyata apa yang dari kejauhan kelihatan seperti rangde yang begini, itu ternyata apa? Payung di kuburan yang patah dan terombang-ambing atau terhembus angin begini-begini. Lewat dari itu,
Beliau datang lagi dekat. Tiba-tiba di gundukan kuburan terlihat seseorang lagi duduk begini. Kejauhan seperti sosok yang mengerikan. Kaget beliau, kaget. Ini apa nih gitu. Jangan-jangan ini penghuni kuburan bla 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 gitu. Tapi dasar beliau harus melakukan itu. Beliau kuatkan diri. Walaupun takut, kuatkan diri. Setelah dekat ternyata siapa? Ternyata itu pemangku pura dalam. Ibu-ibu, pemangkunya cewek, yang dari tadi nungguin. Karena janjian untuk memohon di sana. Kebayang nggak? Beliau ketawa langsung. Rasa takut saya yang menciptakan semua itu. Sehingga imajinasi yang muncul, frekuensinya selaras dengan orang yang menggunakan itu. Misalnya, dia ingin tampil sebagai api. Orang yang melihatnya akan melihatnya sebagai api. Karena frekuensinya nyambung. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, aman. Tahu nggak, Dek? Bapak ceritanya, kalau ngomong lihat banyak ceritanya harusnya. Pak. Berarti kalau misalnya kan kemarin nyepi tuh Pak, ada yang bilang kalau lihat ada api-api itu berarti layaknya lagi keluar semua atau ilmu-ilmunya lagi keluar semua, itu benar nggak sih Pak? Bapak pernah lihat 1 kali aja. Dulu Bapak waktu kecil, Bapak masih SD nih, Bapak suka sekali membersihkan rumah orang-orang tua yang nggak terawat. Nenek-nenek, Bapak bersihin dekat-dekat sini. Udah tuh masih serem-serem zaman itu. Bapak bersihin. Kasihan kan nenek-nenek nggak ada yang ngurus kan. Bapak bersihin kamarnya, pulang dari sekolah, pergi. Ada lagi yang sakit ketika Bapak jadi dokter, ada yang sakit nenek-nenek nggak ada yang ngurus di keluarganya, sebatang kara, Bapak urusin. Bapak nggak tahu bahwa yang Bapak urusin dua-duanya dikenal katanya ilmu lia. Gitu. Bapak nggak pernah ngalamin apa-apa. Orang nggak kepikiran apa-apa. Nggak pernah kepikiran apa-apa. Makanya nggak ada yang pernah melihat kayak gitu. Bahkan Bapak pernah melihat langsung bahwa orang yang menekuni ilmu lia, gurunya mulia, orang kakek, pemangku, beliau ingin menunjukkan itu. Bapak nonton. Duduk. Katanya akan berubah ngelekas namanya. Cuman ada kilasan cahaya aja. Just gitu aja. Sebentar, sedetik aja kok. Just. Setelah itu dibuka biasa aja gitu. Nggak terjadi apa-apa. Gitu. Nah, jadi mungkin ini ya juga terpengaruh oleh ini gitu. Ya, mindset ya Pak ya? Mindset. Bapak dulu waktu di puskesmas di Singaraja, sering diceritakan bahwa di tempat Bapak nginep itu, sering terjadi akan terdengar suara gemerincing. Apa artinya? Satu bisa ada anjing hitam besar atau ular lewat. Nah, malam-malam Bapak dengar. Dasar Bapak orang penasaran. Begitu Bapak dengar, Bapak siapin jendela nih. Mau kecing, mau tak tengok. Nggak ada apa-apa. Bapak keluar nggak ada apa-apa. Terus? Dulu di rumah ini juga sama. Nanti kalau kamu merasakan sesuatu jangan keluar. Gitu. Nah dulu Bapak di sini, di rumah ini dulu masih gelap-gelapnya. Zaman dulu kan. Begitu Bapak merasa ketakutan, apa yang Bapak lakukan? Jangan-jangan ada leak. Pikirannya kan begitu. Jangan-jangan ada leak lewat. Nah, karena itu diajarkan. Tapi dasar Bapak orangnya suka penasaran. Bapak keluar itu. Duduk di depan tugunya. Tugu di depan. Tungguin. Bapak tungguin itu. Itu masih SMA kalau nggak salah Bapak tungguin. Ya, tungguin di tempat yang gelap malah. Dengan tujuan apa? Begitu dia lewat, yang kaget dia apa Bapak gitu. Jadi seru-serunya kayak gitu. Sampai kemudian Bapak baca buku-buku tentang ilmu lia. Gitu. Akhirnya paham. Jadi nyakitin orang itu bukan tentang, nggak usah belajar lah. Ngapain juga repot-repot belajar ilmu lia hanya untuk nyakitin orang gitu. Cukup pinjamin dia uang, jangan balikin. Udah sakit seumur hidup orang itu karena apa? Uangnya dipinjam nggak dibalik-balikin gitu. Pak, saya pertanyaan bodoh nih Pak. Kenapa ilmu leak itu bisa dipelajarin sama siapa aja? Jadi itu bukan orang-orang terpilih gitu ya Pak ya? Maksudnya bukan orang-orang yang memang tujuannya untuk membantu orang lain atau kebaikan gitu? Karena memang susah deh. Maksudnya? Belajar ilmu lia itu belajar mengenal diri sendiri melalui pelajaran tubuh,
lalu belajar melepas kemelekatan. Siapa sih yang mau belajar melepas kemelekatan terhadap tubuh dan duniawi ini deh? Siapa sih yang sungguh-sungguh mau belajar kamoksan? Masih enak-enak main judi, masih enak-enak punya mobil mewah. Siapa sih yang mau belajar gitu-gitu deh? Karena ilmu itu ilmu kamoksan, ilmu kelepasan. Yang belajar ilmu tubuh di kuburan, dia melihat pada akhirnya semua tidak ada. Yang belajar ilmu Dharma Sadhu ke tempat suci di pura, seketika langsung melihat tidak ada apa-apa. Benar nggak? Benar. Dia kalau ke pura itu apa yang dia lihat? Cuma rong. Rong itu artinya apa? Ruang kosong. Yang kita puja ini tidak kelihatan. Pada akhirnya aku yang dipuja pun tidak kelihatan. Kalau aku pergi ke kuburan, belajar pada diriku yang pernah kelihatan, itu pun nggak bisa diajak bicara. Mengenal tubuh, pada akhirnya ternyata tubuh menjadi tidak ada apa-apanya. Bicara tentang roh, ternyata roh pun tidak kelihatan. Rohnya tidak kelihatan, tubuhnya ada, tapi juga pada akhirnya kan tidak ada. Jadi sebenarnya aku ini tidak benar-benar ada. Dunia ini sebenarnya maya. Maya pada. Makanya disebut maya pada. Karena tubuh adalah lapisan anamaya kosa. Pikiran adalah, energi adalah lapisan pranamaya kosa. Ketika semua maya-maya, semua hanya muncul. Berarti sebenarnya dua-duanya level spiritualnya sama-sama mendalami dan dalam banget ya Pak. Cuman caranya aja yang berbeda ya Pak ya. Orang-orang dulu belajar spiritual itu sembunyi deh. Oh. Kalau sekarang kita Makanya. buka-bukaan belajar spiritual. Dulu sembunyi-sembunyi. Pantesan ya Pak. Ada yang bilang kalau misalnya orang itu ngeleak jangan sampai ada yang tahu. Ternyata maknanya lebih ke jangan bilang-bilang. Karena yang Bapak bilang tadi itu ya. Harus bersembunyi. Karena ilmu kelepasan itu juga harus menyembunyikan pembelajaran kita. Kan melepaskan diri dari keinginan kita untuk diakui. Egonya itu ya Pak ya. Dan ketika kita belajar ilmu leak tuh, apa yang kita pikirkan itu mudah menjadi kenyataan. Artinya ketika kita membayangkan aku dilihat oleh orang lain seperti ini, itu kan seperti ilmu hipnotis. Orang main ilmu hipnotis yang entertain itu kan apa yang dilakukan? Dia bisa mengubah sandal menjadi handphone, bisa nggak? Yang entertain tuh, Bapak bilang bukan yang hipnoterapi, yang entertain. Bisa. Coba kamu nelpon sekarang, dikasihnya pura-puranya dikasih HP padahal dikasih sandal, dia nelpon. No. Karena yang dia lihat HP, bukan sandal gitu. Bahkan orang bisa, kamu akan lupa dengan angka 4. Coba dihitung sekarang. 1, 2, 3, 5, dia lupa. Bagaimana mungkin dia lupa? Karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh yang ini. Hipnotis itu ya? Ilmu hipnotis. Kemampuan untuk memanipulasi, mengendalikan pikiran orang. Nah, ilmu leak itu karena bermain di wilayah kesaktian, energi, daya ajaib metafisik, itu bisa mempengaruhi orang yang mudah dipengaruhi pikirannya. Nah, tapi orang yang sungguh-sungguh belajar dharma, pengleakan, tidak akan usil. Nah, yang usil ini kan seperti orang belajar ilmu bela diri. Bela diri kalau ada apa-apa. Tapi kan orang bela diri suka jahilin orang. Iya. Di awal-awal. Nah, sama-sama deh. Kayak gitu deh. Kebayang maksudnya deh? Kebayang. Tapi tiba-tiba jadi serem nggak ilmu leak? Enggak, jadi malah kasihan sama ilmu leaknya yang netral ini sebenarnya. Nah, ilmu leak yang punya ilmu pengeleakan yang putih ini kan nggak banyak speak up ya Pak ya. Maksudnya dia difitnah tapi diem aja. Dia nggak boleh ngelawan. Nggak boleh ya Pak ya? Karena ilmu kamoksan, ilmu pelepasan, nggak boleh membalas. Kalau membalas berarti masih melekat, mudah tersakiti. Gitu. Ya, tapi cita-cita zaman dulu kan, misalnya, itu orang-orang belajar leak lagi kumpul-kumpul begitu, sembunyi-sembunyi, cerita jadi serem. Karena narasinya. Kalau sekarang apa? Orang-orang belajar spiritual lagi ngumpul-ngumpul, serem nggak? Enggak sih. Udah biasa kan di rumah semesta orang yang suka belajar spiritual ngumpul, ya. Ada yang ngumpul di Zoom gitu, ada yang ngumpul di offline gitu, di kajian gitu. Kan belajar spiritual. Ngumpulnya biasa gitu. Terus yang lain yang tidak suka apa yang dilakukan? Ngintip-ngintip kan? Itu orang ngapain tuh? Nah, orang dulu sama. Itu orang ngapain tuh? Oh, ini orang-orang penekun ilmu leak. Orang dia belajar kelepasan.
kurangnya pemahaman pada masa itu diturunin terus-menerus sampai generasi sekarang, sehingga kita ngelihat leak itu sesuatu hal yang negatif banget ya Pak ya? Ya, padahal kalau yang nyakitin mungkin yang Haji Ugi, ya, yang belajar penestian gitu, itu ada ilmunya untuk artinya ilmu apa yang Bapak bilang tadi itu, nggak usah belajar untuk nyakitin orang. Anak kecil aja bisa nyakitin bapaknya kok, benar nggak? Coba aja anak kecil SD disuruh nyapu nggak mau, sakit hati nggak orang tuanya? Nggak usah belajar nyakitin orang, nggak usah belajar. Nah, Pak, pertanyaan ini lagi Pak, awam lagi Pak. Kenapa leak itu bisa berubah wujud menjadi hewan gitu? Bisa berubah wujud menjadi apa? Ya, bukan dia berubah. Yang melihat berubah. Maksudnya gimana Pak? Yang melihatnya melihat dia berubah. Asumsi yang melihat itu berarti? Dia sendiri nggak berubah. Karena ada mantranya itu. Supaya makanya yang satu melihat orang berubah, yang satunya enggak. Sudah pernah dibuktikan. Ini Pak Surya pernah nonton nggak? Pak Surya Ayo Pak Surya mungkin. Komen Pak Surya. beliau nonton ini, gurunya ilmu leak lagi mau ngelekas katanya. Ternyata apa? Enggak ada perubahan apa-apa. Di kuburan nih langsung kuburan. Yang melihatnya yang begini. Nah Bapak itu dari kecil diajarin begini. Nanti kalau ada sungsungan pelawatan mau mensuci, ya mau mensuci lah istilahnya di kuburan, kamu nanti akan lihat banyak datang leak. Itu informasinya. Terus apa yang Bapak lakukan? Bapak SD lebih kecil dari Panji, ikutin kakak tuh nonton di kuburan Kuta tuh serem-serem dulu. Kita nonton. Begitu terdengar, gitu kan, pelawatannya lewat, mana leaknya, nggak ada apa-apa. Selesai aja, leaknya yang mana nggak ada satupun yang bercerita melihat leaknya datang seperti kata orang gitu, nggak ada. Berarti itu semua dramatisasi atau romantisasi juga ya Pak ya dari orang-orang sekitar yang bikin apa ya? Saya juga nggak tahu sih. Iya. Tapi bagi Bapak itu sesuatu yang asik-asik aja sih. Nggak salah gitu, asik-asik aja kan kita udah tahu itu film horor, film pula kan. Habis nonton film horor takut nggak kita? Biasanya. Ya enggak sih. Ya takut sih. Biasanya takut. Karena apa? Kita dihororin oleh film itu. Padahal namanya udah jelas itu film kan. Iya sih ya Pak. Nah, udah jelas ini cerita-cerita. Kita terkoperasi langsung di situ. Jadi nggak apa-apa sih, seru-seru aja gitu. Iya juga ya Pak. Yang kayak Bapak bilang tadi kan sebenarnya ilmu leak ini dari sastra suci ya Pak ya. Sebenarnya ya Pak ya. Dharma penglihatan itu ya Pak ya. Ya. Nah terus biasanya kenapa sih Pak akhirnya orang itu memilih untuk menyalahgunakan ilmu suci ini Pak? Kalau yang setahu Bapak. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Idea kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Idea, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Akhirnya orang itu memilih untuk menyalahgunakan ilmu suci ini Pak, kalau yang setahu Bapak. Ya, kan apapun ilmu itu, semua tergantung pada si pemakai. Man behind the gun, woman behind the gun, gitu kan. Mulut ini adalah pisau. Bisa dipakai untuk membedah, bisa dipakai untuk nyakitin. Gitu. Jadi semua tergantung kepada si pemakainya. Gitu. Ilmu itu kalau digunakan oleh orang yang jengkel terhadap sesuatu, dia bisa pakai. Bapak aja bisa kok. Gitu. Mikirin orang supaya menjadi gini-gini bisa. Semua orang juga bisa mikirin itu kan. Cuman orang lain mikirin itu mungkin susah kejadiannya. Kalau Bapak mikirin itu kejadian. Makanya Bapak takut berpikir buruk pada siapapun. Karena kejadian. Gitu. Itu sudah berapa kali Bapak pikirin buruk pada orang lain kejadian. Takut jadinya kan. Takut gitu. Aduh, jangan. Gitu. Karena setiap dipikirin itu benar kejadian gitu. Ya, lebih baik. Oh iya, karena Bapak dokter kan tugas Bapak menyembuhkan, bukan nyakitin orang. Gitu. Jadi lebih baik apa yang Bapak ucapkan itu adalah
kata-kata yang menyembuhkan, bukan yang menyakiti orang gitu. Wah, keren Pak. Mm. Nah, kan ada yang bilang juga kalau misalnya ilmu leak ini bisa diturunkan ke generasi selanjutnya gitu ya Pak ya, ilmunya tuh diturunin. Nah itu benar ya Ilmu Pak ya? nyakitin misalnya kan. Iya, ilmu Ilmu nyakitin nyakitin. misalnya. Contohnya. Ibunya cerewet dan nyakitin. Anaknya bisa cerewet nggak? Iya pasti. Nah, diturunin. Diturunin untuk nyakitin orang. Tahu nggak kamu? Bibimu itu nggak ini. Bisa loh ikut membenci, bener nggak? Bisa. Ada pasti. kebencian bersama pada orang-orang tertentu. Karena diteruskan. Kamu jangan pernah di sana ini. Dulu di sebelah rumah tuh ada orang yang di zaman Bapak masih kecil, ada orang yang dikatakan bisa ngeliat di sebelah rumah. Dan rumah orang-orang dulu di Kuta ini kan sambung menyambung menjadi satu. Oh. Orang bisa pergi ke sana, tetangga bisa pergi ke sana lewat rumah sini. Nah, pas waktu kecil Bapak makan dulu di sana. Pas makan, orang lewat nyebrang lewat rumah. Saking takutan masih kecil. Tapi nggak pernah Bapak ngeliat apa-apa. Di pojokan di rumah sebelah zaman dulu, kakak-kakaknya Bapak tidurnya di balai dangin dulu. Mereka sering melihat api jatuh, tes begitu. Bapak nggak pernah ngelihat kayak gitu. Ya, itu Bapak SMP lagi gojlok adik kelas itu. Bapak jadi hantu-hantuan di kuburan yang mengerikan. Bapak nggak takut itu Bapak jadi hantu-hantuan. Bapak taruh spray putih di kuburan benar nih, kuburannya serem, ditambah semak-semak banyak. Bapak sembunyi di sana. Begitu kelihatan anak pramuka lewat, Bapak pakai ininya, Bapak takut-takutin sehingga dia lari gitu. Setelah selesai semuanya, Bapak tunggu kok nggak datang-datang lagi gitu. Begitu rasanya kok nggak akan ada yang datang lagi kan? Jadi tempat tengah. Bapak sendiri ketakutan habis itu. Tadi kenapa Bapak nggak ketakutan untuk nakut-nakutin orang? Karena Bapak yakin akan ada orang lewat. Itu adik kelas. Gitu. Bapak nakut-nakutin. Begitu Bapak selesai nakut-nakutin, udah yakin nggak akan ada orang lewat lagi, tinggal sendirian lagi kan di situ. Ngambil spraynya ketakutan. Tak tinggal spraynya di situ. Ya, itu dari kecil sudah paham bagaimana pikiran manusia itu bisa menciptakan sesuatu. Ya. Oh gitu ya Pak ya, malah berarti semuanya nggak make sense dong Pak. Kan ada yang bilang kayak misalnya kalau yang saya lanjutin tadi ya Pak, ada yang keturunannya tuh nggak mau ngelanjutin, atau ilmunya jadi ke tempat orang lain, atau kalau misalnya belum ada yang nurunin nih belum bisa meninggal. Itu gimana tuh Pak? Itu bahasa dukun sih biasanya. Nah, gimana? Oh itu dibuat. Padahal ilmu leak itu ilmu yang susah untuk diteruskan gitu. Sama lah kayak Dharma Weci kan. Dharma Weci kan yang mulia akan diteruskan kepada penerusnya. Kalau penerusnya nggak mau, maka akan ada yang mati, bla 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 gitu kan. Sama di ajaran Dharma Weci, Dharma Sadhu begitu. Bapaknya pemangku, kakeknya pemangku. Kalau cucunya nggak mau jadi pemangku, meneruskan tugas itu, dia bisa mengalami musibah. Oh sama ini. Oh si Melik ini ya? Melik dan sebagainya. Ini jalan Dharma Sadhu, ilmu putih. Kalau nggak diturunkan dari kakek ke anaknya, anak ke cucunya dan seterusnya, bisa berbahaya. Nah, di jalan Dharma Weci juga muncul cerita itu. Leak akan diturunkan, kalau nggak diturunkan akan bla 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 gitu. Itu sebenarnya sebuah ajakan untuk apa? Untuk melestarikan. Melestarikan pengetahuan-pengetahuan suci dalam lontar-lontar itu. Ya, anggap misalnya kalau sekarang nih, bapak kakeknya punya sawah 1 hektar. Anaknya hanya meneruskan sampai 10 hari. Anaknya lagi nggak mau meneruskan, lama-lama hilang nggak sawahnya? Hilang. Ya kalau hilang kan akhirnya nggak ada lagi lahan. Nah, kalau orang ini nggak meneruskan mempelajari itu, lontarnya hilang. Kan ada ilmu yang hilang gitu. Nah itu sesuatu yang tanda petik ya, dibuat untuk menakut-nakuti tanda petik, supaya dijaga, diwarisin, dipelihara ilmu itu. Karena ilmu kamoksan itu penting untuk kan tujuan manusia Hindu apa? Jagat hita, moksa. Jagat hitanya belajar ilmu keduniawian, moksanya belajar 2 itu. Dharma Weci apa Dharma Sadhu gitu. Ilmu kamoksan itu ilmu untuk melepaskan kemelekatan kepada tubuh gitu.
Pertama, ternyata itu ilmu untuk, ya bukan ilmu, ternyata itu upaya untuk pelestarian pengetahuan itu ke Iya. anak dan cucunya. Pengen hilang. Ternyata itu adalah upaya untuk umat Hindu, kita ini belajar untuk moksa ya Pak? Ya, supaya diterusin, ditransfer ilmunya melalui lisan. Semua ada manfaatnya, semua ada gunanya, kecuali disalahgunakan. Ya, yang kebanyakan terjadi kan salah guna. Nah Pak, kenapa harus malam-malam belajar leak? Itu tadi supaya hening. Oh, supaya hening itu ya Pak ya? Supaya hening, supaya ngobrolnya sederhana gitu. Supaya ada kesungguhan gitu. Dan teman Bapak itu orang Muslim. Teman Bapak mengatakan apa? Kuburan adalah tempat meditasi yang baik. Karena satu, nggak akan ada orang berani mengganggu ke sana. Karena gue udah takut duluan. Terus kita yang mau belajar ketenangan, pergi ke kuburan. Begitu dia berhasil mencapai ketenangan di kuburan, di tempat biasa dia tenang nggak? Kenapa di kuburan aja tenang, apalagi tempat biasa? Iya. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak. Kenapa biasanya yang menjalani ilmu leak itu perempuan? Karena satu, sakti itu wanita. Wanita itu mempunyai sakti kan? Siwa saktinya siapa? Durga. Durga. Wanita. Kenapa? Karena meter itu wanita, mother itu adalah pemadatan dari energi. Energi dan ini, the power of emak-emak gitu. Ya memang lebih mudah. Kenapa? Karena orang susah mempelajari ilmu spiritual kalau rasionya yang kuat. Orang mudah mempelajari ilmu spiritual kalau rasanya kuat. Nah, di antara laki-laki dan wanita yang kuat siapa rasanya? Perempuan ya? Wanita. Gabungan keduanya rasa dan rasio. Wanita rasa, laki-laki rasio. Nah, yang memiliki keyakinan itu siapa? Wanita. Yang kuat keyakinan itu wanita. Yang gampang memboya itu artinya ya memboya apa istilahnya? Enggak seriusan gitu, terlalu meremehkan gitu. Laki-laki karena rasionya nggak ada itu. Ya saya kayak bapak ini nggak ada. Jadi susah belajar gitu-gitu. Sementara itu adalah ilmu ngidupang hidup. Ngidupang hidup. Apa itu Pak? Ngidupang, menghidupkan apa yang kamu pikirkan. Daya ajaib metafisik, law of the power of mind gitu. Ngidupang hidup. Nah, wanita itu kuat ngidupang hidup. Karena dia memang mempunyai energi besar, sakti di situ. Kekuatannya di sana ya Pak ya. Makanya gambaran Lea, kuasa ilmu Lea kan mata melotot, lidah keluar. Siapa yang ngomongnya sampai lidahnya keluar? Ayo siapa? Siapa yang kalau marah tuh menakutkan karena matanya mendelik? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ayo yang komentar di TikTok silahkan. Wah katanya betul sekali Pak. Ya karena kekuatannya di situ. Siapa yang rambutnya sering terurai begini, panjang? Tolong. Ibu-ibu, bapak-bapak gimana rambutnya terurai panjang? Pendek ya? Pendek rambutnya. Siapa yang pas rangde itu kan digambarkan kuku panjang. Iya. Siapa yang kukunya panjang-panjang? Oh. Iya. Kekuatannya ada di situ. Itulah kekuatan ibu. Dan kekuatan ibu paling menakutkan. Makanya kekuatan ibu dipuja untuk melebur. Ada yang bandel, begitu ibunya ngomong, sampai keluar lidahnya langsung. Lidah digambarkan lidahnya keluar api. Itu panas telinga, benar nggak? Itu bapak masa kecil itu sering diperdengar. Tapi ibunya bapak penuh cinta kasih. Tapi kalau ngomong, panas telinga langsung dug. Gitu. Pokoknya seru lah. Jadi artinya apa? The power of emak-emak gitu. Tapi kemarahan mereka penuh cinta kasih gitu. Kemarahan wanita, kemarahan seorang ibu itu adalah kemarahan yang penuh cinta kasih. Kalau melihat kecantikan seorang ibu pada wajah yang cantik, gampang. Tapi bisa nggak melihat kelembutan, kecantikan hati seorang ibu pada wajah yang mendelik? Susah. Maka disimbolikkanlah yang mau belajar ilmu yang ini
lihatlah kemarahan seorang ibu, cinta kasih seorang ibu pada wajah yang mendelik, mata mendelik, baru akan tahu. Ini pelajaran yang mendekati. Wow. Jadi kalau siapa pernah memuja bertari dalam bentuk dan sebagainya, kapan bisa melihat kecantikan yang mengagumkan di dalamnya? Ya, makanya tempat sucinya tidak bertari Durga di pura dalam. Karena apa? Kecantikannya ada di dalam. Beliau akan terlihat bagaikan Dewi Uma Parwati, cantik maksudnya begitu. Kenapa? Oh, beda gitu. Bisa menangis loh, bukan menangis takut, menangis karena selama ini segala hal duniawi ini adalah tempatku melebur. Jadi Ibu Durga, bumi, pertiwi, ternyata pertiwi itu tempat yang menakutkan memang, penuh penderitaan, orang-orang galak, orang-orang menyakitkan. Ternyata ini tempat saya dilebur, kemelekatan saya dilebur atas dosa-dosa masa lalu. Ini ilmu tingkat tinggi deh. Berat Pak. Saya Berat, masih mengolah nih. Nah, makanya Bapak tanya tadi, serius nggak mau nanya ini ilmu tingkat tinggi? Sepertinya berat Pak. Tapi ternyata sedalam itu ya Pak ya. Bagaimana kita bisa melihat makna dan keindahan dari sesuatu yang terlihat dari luar tuh seram gitu ya Pak ya. Ya. Sedalam itu ya Pak. Bahkan ketika di Bali nih, orang-orang luar mungkin bingung ya. Di Bali itu ketika orang-orang memuja Ibu Bidadari Durga, ada prosesi mesuci namanya. Setiap dibuatkan yang baru, beliau pergi mesuci ke kuburan. Bukan beliau yang mesuci, beliau kan sudah suci. Apa yang beliau lakukan? Mensucikan energi-energi yang masih tersisa di kuburan itu. Beliaulah yang meleburnya untuk bisa pulang. Kan kalau anak-anak lagi kotor, yang waktu kecil yang mandiin siapa? Bayi-bayi yang mandiin siapa? Ibu. Jadi ada bayi-bayi rohani yang terlahir ketika dia mati. Ada bayi-bayi jasmani yang baru lahir dari ibu. Ketika ada bayi-bayi jasmani lahir dari perut ibu, rahimnya ibu, yang mandiin siapa? Ibu. Ketika ada bayi-bayi rohani yang baru lahir dari rahim kuburan, yang mandiin siapa? Ibu. Dengan wujud wajah serem itu, beliaulah yang mensucikan. Jadi ini tentang proses penyucian gitu. Ilmu leha itu ilmu tentang proses penyucian. Ini berat ini. Kok malah jadi penuh makna ya Pak? Padahal saya ekspektasinya serem-serem nih. Serem-serem. Iya. Karena Bapak harus mengungkapkan yang itu. Karena kalau diungkapkan yang serem-seremnya, orang jadi memandang negatif kepada ilmu. Ya, ilmu hitam nih. Hitam apanya gitu. Di Bali hitam putih itu jadikan satu loh. Namanya poleng. Poleng ya? Ya, gitu. Berarti memang sebenarnya ilmu leak itu punya tingkat spiritual yang tinggi sehingga apapun yang dia ucapkan atau dia pikirkan itu cepat jadi terjadi. Nyata. Sama dengan ilmu Dharma Sadu. Pemangku itu kalau mempelajari ilmu leak, linggih aksara, dia menyembuhkan. Sama ilmunya. Cuman dia pakai simbol Banten untuk menyembuhkan gitu. Tapi ada ritual-ritual gitu nggak sih Pak? Ritual-ritual gitu Pak kalau misalnya pengelekan? Ada dia menari apa dengan setengah cucu, bertransformasi, melingkar bertransformasi. Tapi upacara di pura ada nggak mengelilingi sesuatu? Ada. Kan sangka cucunya 4 lagi dikelilingin pas mecaru. Apa bedanya dengan di sana di Selamaja? Bertransformasi dari buta menjadi dewa. Dari kegelapan menuju cahaya, kan transformasi itu. Simbolik dia bercahaya apa? Matanya keluar. Kan maksudnya bercahaya. Menjadi api, artinya kan dia bercahaya dari gelap. Kan sama. Kalau di pura apa yang kita lakukan? Kita bikin api supaya bercahaya. Api dupa, api apa genian gitu. Sama. Makanya ini cuman jalan berbeda, jalan melewati Dharma Sadu. Prosesnya apa?
berubah dari buta menjadi dewa, dari gelap menjadi cahaya. Oh, Sesederhana itu sih, Dek. berarti sekarang PR-nya adalah bagaimana cara kita menarasikan leak itu sendiri ya Pak ya? Iya, leak itu linggih aksara. Linggih aksara. Ya, Dari ada yang Lontar menyebutnya Suci. linggih ikang aksara, ada yang menyebutnya luwih ikang, macam-macam lah. Artinya tidak ada yang menyebutnya hal-hal buruk. Ya. Menyebutkannya apa? Mempelajari tubuh manusia berdasarkan aksara-aksara. Hono coro kodo tosolo hana caraka data sawala. Pada jayanya maga batanga. Gitu. Nggak usah belajar itu. Udah berat nih Udah teman-teman. berat. Cuma hanya untuk mengingatkan bahwa jangan mudah terprovokasi oleh fitnah-fitnah begitu. Kalau ada penyakit-penyakit yang terjadi dalam diri kita, nggak ketemu penyebabnya secara medis, mungkin maksudnya apa? Dunia medis tidak berhasil menemukan tanda-tanda yang abnormal. Karena abnormalnya sesuatu yang abstrak, ada di pikiran, ada di psikis, ada di hubungan sosial, itu kan nggak bisa diukur. Gimana? Ada nggak lab yang bisa mengukur hubungan kita cemburu apa nggak? Nggak ada itu. Iya. Jadi karena nggak bisa diukur, dunia medis mengatakan secara medis kami nggak menemukan apa-apa. Terus apa kata orang? Oh, dokter sing makadang apapun ya gitu. Dokter nggak menemukan penyakit ini. Ada orang lain nyakitin. Padahal yang dimaksud ada orang lain nyakitin berarti apa? Faktor sosial. Ya. Gitu. Faktor mental, faktor yang lain. Ya mungkin pada faktor masa spiritual. itu ya Pak ya. Iya. Nah, zaman itu faktor sosial, faktor mental disembuhkan dengan apa? Dengan rasa ini sudah lepas melalui upacara. Yuk kita usir ini. Begitu dia merasa akhirnya leaknya lenyap, terusir dan sebagainya, kan dia merasa tenang. Sugesti berarti ya Pak? Sugesti. Ketika dia merasa tenang, dia nggak kepikiran sana lagi, dia nggak paranoid lagi, dia nggak cemas lagi akan disakitin dengan ilmu leak gitu misalnya. Kan ketenangan itu menyembuhkan. Selama dia masih cemas gitu, ya, makanya ada bahaya begini. Awalnya dia sakit psikis karena kecemasan. Akhirnya apa? Pergi ke dukun, dikatakan apa? Ini nyakitin. Akhirnya yang terjadi hubungan sosial nggak beres. Tambah sakit. Karena apa? Sudah sakit cemas, ditambah hubungan sosial nggak baik. Tambah lagi tuh. Makanya hati-hati. Ya, kalau ketemu penyakit-penyakit yang nggak jelas seperti itu, mungkin itu psikis. Lebih baik membangun hubungan yang baik dengan siapapun daripada berpikir orang lain nyakitin kita, curiga kepada orang lain, malah tambah penyakitnya. Bapak pernah baca hasil penelitian dokter, 10% penyakit akibat fisik, benar-benar fisik. 10%? 15% karena faktor sosial, 25% faktor psikis, mental, 50% karena faktor spiritual, semangat di dalam dirinya gitu. Nah, kebayang nggak kalau orang sakit secara fisik, dokter nggak ketemukan apa-apa, tapi dia gejala pusing, padahal pusingnya penyebabnya apa? Karena stres, mikirin hutang. Terus dibilang ada yang nyakitin kamu. Psikisnya stres karena punya utang, sudah berdoa, dagangannya nggak laku-laku, kan stres nih. Dibilang ada yang nyakitin, hubungan sosial nggak beres. Lama-lama apa? Nggak percaya lagi sama Tuhan gitu misalnya. Lagi marah-marah kan, spiritnya juga hilang, semangat. Kan jadi complicated jadinya. Padahal yang kita butuhkan apa? Orang sakit seperti itu, di dunia medis nih, orang sakit seperti itu, kita support mentalnya, kita support hubungan sosialnya, bukan malah diadu domba. Oh iya benar juga ya Pak ya. Jadi kalau ada penyakit begitu, sembuhkan orang dengan sugesti apapun, mau pakai ilmu apapun boleh. Tapi jangan tambah-tambahin dengan sugesti yang membuatnya malah bermusuhan dengan siapapun. Tidak usah mendoktrin bahwa ini menyakitin, itu menyakitin, bla bla bla. Bapak ketemu banyak orang yang akhirnya apa? Bukan tambah sembuh, tambah sakit, pulang ke rumah nggak mau. Bapak punya ponakan pernah Bapak begini kan? Dia merasa ketakutan setiap mau ke rumah. Katanya ditunggu sama leak bla bla. Terus Bapak bilang apa? Saking jengkelnya Bapak kan.
Bapak ambilkan air, Bapak mau doakan, Bapak pakai nyiram dia. Oh, sudah siram kan? Wah, kok Bapak payan saya segar sekarang. Terus gimana, berani nggak saya pulang? Akhirnya Bapak bilang begini, pulang sekarang. Kalau beneran ada Lea di sana, bilang sama Leanya, ini Pak Yanmu yang akan hadapi. Tak sugesti seperti itu kan? Oh, langsung semangat dia. Bilang sama dia, kalau kamu sungguh-sungguh ingin nyakitin aku, cari Pak Yan aku di Kuta gitu kan. Pakai Grab boleh gitu. Modern juga ya. Modern. Modern kan pakai Grab gitu. Cari di situ, alamatnya di sini, kasih tahu dia, biar Pak Yan yang hadapi. Bapak tahu, dia hanya butuh disugesti. Oh. Ketika dia merasa ada yang melindungi dia, udah beres dah. Datang nggak Leanya habis itu? Nggak ada Lea datang. Nggak ada. Hanya orang nonton. Ada pertanyaan nih Pak dari Gunglina. Saya potong ya Pak. Ya. Tapi memang betul ada yang ugik ya. Ugik itu yang usil nyakit-nyakitin. Seperti cerita tadi, nggak usah belajar ilmu Lea hanya untuk usil nyakitin orang. Cukup sebar hoax, sebar fitnah, ya, bully orangnya, ya. Nggak usah pakai ngomong, hanya dengan begini aja. Jangan begini tangannya, jangan begini ya. Ketika orang bikin status gini kan aja, orang nggak bisa tidur. Ya benar Pak. Nggak usah belajar ilmu Lea, ngapain belajar ilmu Lea untuk nyakitin orang? Cukup gini aja. Bapak tak ajarin ya mantra untuk nyakitin orang nih, biar tahu nih. Mantra nyakitin orang itu cuma 4. Tahu nggak dek mantranya? Ah, ih, eh. Apa itu Pak? Ah, ih, eh. Contohnya begini, Pak minta uang don mau beli ini, sakit hati nggak orang? Gitu. Begitu dia mau menunjukkan ilmu apa, Pak nilai saya segini sekarang, cuma segitu, menyakitkan. Atau ketemu di jalan sama orang, begitu ketemu sama orang, cukup gunakan kata sakit hati nggak orang? Banyak orang berkelahi gara-gara sebutan kejut loh. Gitu. Itu meremehkan orang, benar nggak? Kata begitu orang tampil di panggung dan sebagainya, tambah hancur dia. Nggak bisa tidur tuh orang, hanya aja. Dan kita sering disakitin adalah ya kan? Lagi kan? Gitu. Gitu. Tapi untuk menyembuhkan orang, hanya satu kata yang membuat orang bisa sembuh, yaitu apa? Dan ini susah banget. Udah jelasin panjang lebar hanya untuk membuat dia Kalau dia sudah sembuh, kenapa? Dia bisa menerima kenyataan. Begitu masih Jadi nggak usah mantra macam-macam untuk nyakitin orang. Aja, coba aja. Ya, kalau mau buktikan, udah belanja di restoran, Pak, kok nggak bayar? Bilang aja, berkelahi di sana langsung. Panggil waiternya, sini. Sakit hati nggak orang? Nggak dihormati kayak gitu. Bahkan kita bisa nyakitin pejabat loh. Begitu ketemu pejabat, Pak, ucapkan kata Karena apa? Itu panggilan untuk buta kala. Gitu. Kalau ini. Kalau disebutkan, buta kalanya bangkit tuh, makanya mendelik gitu. Keren Pak Wayan. Pak, ada pertanyaan bagus nih Pak dari Ibu Evi Sae. Makna dari Dewi Durga yang menginjak dada Dewa Siwa apa Pak? Kata suami saya perempuan kurang ajar. Ya, dalam ajaran Bhairawa, ada banyak simbolik-simbolik seperti itu. Bahkan kalau di ajaran Bhairawa, ini rangda nih ada ya, Pak duduk ya, akan ada kepala tengkorak diinjak dipegang kepalanya. Artinya apa? Mereka yang mau mempelajari ilmu itu harus mengatasi kematian, berani mengatasi rasa takut akan kematian. Ada 3 tengkorak. 1, kuasai ego, kuasai rasa takut, kuasai kecemasan akan kematian. Itu.
Jadi kesombongan juga kita kuasai. Itu dengan mempelajari ilmu tengkorak kita sadar bahwa apa? Ternyata tidak ada apa-apa di dalam kepala itu. Nah, ketika dia dadanya apa? Durga memijak Siwa di dada. Kalau dalam ajaran Linggih Aksara itu Siwa itu ada di tungtungan ini. Jadi gitu deh. Jadi kita harus mulai berhenti untuk terlalu mudah memfitnah ilmu leak itu sendiri. Kemudian kalau kita mengalami sebuah penyakit yang tidak jelas secara medis, mungkin itu kita renungkan, jangan-jangan ini penyakit faktor psikis atau faktor sosial. Jangan diperburuk dengan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang mungkin membuat hubungan sosial menjadi tambah parah, hubungan dalam keluarga tambah panas, gitu. Tapi yang terpenting adalah tingkatkan keyakinan kita pada Tuhan, perbaikin hubungan dengan keluarga, jangan-jangan ketidaktenangan kita, kegelisahan kita menjadi sumber penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan membangun kedamaian dalam keluarga, membangun kedamaian dalam diri. Kira-kira seperti itu. Jadi belajarlah ilmu leak, tanda petik, untuk mengenal, oh di dalam hati saya ada Tuhan, di dalam jantung saya ada Tuhan. Jantung saya bertempat Dewa Iswara, paru-paru saya bertempat Dewa Maheswara, hati saya bertempat bersemayam Dewa Brahma, dan seterusnya. Sehingga karena seluruh organ saya adalah tempat suci bagi para dewa di dalam diri saya harus merawatnya dengan baik, seperti saya merawat tempat suci saya di luar. Itu pelajaran penting dari ajaran Linggih Aksara atau Leak. Kira-kira seperti itu deh. Wah. Jadi jangan takut lagi ya. Terima kasih Pak Wayan. Ternyata masih relevan juga ya untuk generasi saya dan ke bawah juga ya Pak ya. Ilmu spiritual ternyata. Dan terima kasih Pak sudah meluruskan stigma atau dogma yang sudah kita percayai selama ini gitu ya Pak ya. Termasuk saya sendiri sih Pak. Ada parno-parnonya juga Bapak tahu. Ya semoga kita mulai kita semua lebih berpikir ulang tentang tuduhan-tuduhan ke orang lain mungkin. Ya mungkin itu sebenarnya apa ya, dari diri kita sendiri atau ya kitanya sendiri sih yang bermasalah. Mungkin kita punya penyakit hati, mungkin saya punya penyakit hati yang dia nggak suka nih sama saya gitu. Mungkin gitu ya Pak ya. Ya, itu dah faktor sosial. Ya, terima kasih banyak Pak untuk konten hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa komen baiknya kita ngebahas apa lagi. Sampai jumpa semuanya.